Bismillahirrahmanirrahim. Yang mancung ketemu yang mancung bilangnya halo cung. Yang pesek ketemu yang pesek bilangnya halo sek. Yang gendut ketemu yang gendut bilangnya halo gendut. Yang botak ketemu yang botak bilangnya. Yang botak ketemu yang pesek. Yang gendut bingung mau bilang apa, akhirnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang saya hormati Al-Mukarram Ahbab Dr. Haji Muhsin Salim, Magister Pendidikan, saha Ibu Nyai Haja Alisna Mu'alifah, Magister Pendidikan, selaku pengasuh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yang sama-sama kita nantikan manfaat barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Gus Ahmad Sadiq Sipa Al-Qawas. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Diniyah, Bapak Ustadz Imam Lutu. Yang saya hormati segenap asatidah. Yang saya hormati kepengurusan santri putra santri putri. Yang saya hormati kepada seluruh santri putra rahimakumullah yang ganteng-ganteng, yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat terkecil sampai nikmat terbesar. Contohnya, Allah memberikan kita nikmat terkecil, yaitu Allah memberikan kita bulu yang kita anggap tidak berguna, tetapi bulu itu perhiasan bagi tubuh kita. Contohnya, Allah memberikan kita bulu rambut untuk menyempurnakan kepala kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu alis untuk menyempurnakan wajah kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu mata untuk menyaring debu-debu. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu hidung untuk menyaring udara-udara yang kotor. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu kumis untuk menunjukkan kerenan kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu jenggot untuk menyaring nasi MBG supaya tidak jatuh ke lantai. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu dada untuk menunjukkan kejentelan kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu jempol. Ketika dicabut rasanya sampai ke kepala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad, yang mana beliaulah salah satu nabi dan salah satu rasul yang berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Dan berkat beliaulah kita, dan berkat beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah sampai nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dan berkat beliaulah dari zaman orang muter-muter gak jelas sampai orang-orang main komputer. Dan berkat beliaulah kita bisa membedakan mana koran mana Al-Qur'an. Dan berkat beliaulah kita bisa
ini saya tidak akan berdakwah seperti pendakwah yang membawakan lelucon kepada anak cucu Jojon yang membuat kalian tertawa terbahak-bahak. Tetapi izinkanlah saya menyampaikan satu dua patah kata yang akan saya terangkan. Pada khutbah hari ini saya akan membawakan judul Madu dan Racun Pergaulan Anak Remaja. Teman-temanku yang ganteng-ganteng, yang hidungnya macam-macam, maaf yang pesek jangan tersinggung. Teman-temanku yang kepalanya botak, saya juga botak. Bumi berputar kencang di atas porosnya sehingga menggelar waktu manusia, sehingga manusia merasakan kerugian yang sangat amat mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi usri amma ba'du. Dan saat itulah manusia, khususnya para remaja seperti kita, bahwasanya mereka sudah puas terkena cipratan, hampaan dan terpaan gelombang kemodernan zaman, sehingga mereka silau dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat ini. Yang pertama, harta, tahta, dan cinta wanita terhadap pria, dan cinta pria terhadap wanita. Yang pertama, harta. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya sebagaimana orang terkaya di dunia, tapi dengan cara yang halal. Jangan sampai semua yang berada di sini mencopet, mencuri, mencuri, bahkan sampai di Gunung Kawi. Saya kawan. Memang dengan harta semua bisa dibeli, mobil bisa dibeli, motor bisa dibeli, pesawat bisa dibeli, wanita bisa dibeli, bahkan keperawanan wanita pun bisa dibeli. Na'udzubillahi min. Yang kedua adalah tahta. Kita boleh mencari, banyak pemuda-pemuda mencari tahta setinggi-tingginya, tapi ingatlah, semua manusia punya tanggung jawab sendiri-sendiri di akhirat nanti. Contohnya si Mamat yang awalnya jualan tomat ingin menjadi Pak Camat, setelah menjadi camat ingin menjadi bupati, setelah menjadi bupati ingin menjadi gubernur, setelah menjadi gubernur ingin menjadi MPR, setelah menjadi MPR ingin menjadi presiden, dan akhirnya si Mamat pun kita semua akan guru kita akan ustadz-ustadz kita akan dan saya pun akan mati 100 tahun lagi. Amin. Yang ketiga adalah tahta. Yang ketiga adalah cinta. Siapa yang tahu cinta? Jika kita mendengar kata cinta itu sudah tidak aneh terdengar di telinga. Mengapa? Karena cinta adalah suatu hal yang sangat indah, tiada dua. Karena cinta semua bisa berubah, dan karena cinta pun lupa segalanya. Lupa makan, lupa mie, lupa sop, bahkan hutang yang sebanyak apapun akan lupa. Itulah yang dinamakan cinta. Dan cinta pun bisa merubah segalanya. Kita melihat sang pujaan hati yang belah empedu yang belahan empedu yang jauh di sana, yang tadinya
hitam menjadi putih, yang tadinya pesek menjadi maco, yang tadinya jelek menjadi cantik, yang tadinya gendut menjadi langsing kayak Ayu. Benar kata pepatah mengatakan, gunung setinggi apapun akan kudaki, lautan akan kuseberangi demi sang pujaan hati belahan empedu. Memang di pondok ini kita tidak boleh membawa alat elektronik seperti HP, tetapi terkadang kita menggunakan sepucuk kertas untuk menanyakan kabar sang pujaan hati yang jauh di sana. Benar kata Haji Roma Irama. Kenapa di dalam lagunya, kenapa sih yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa sih yang enak-enak itu yang dilarang? Ayo sama-sama. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam. Benar kata Haji Roma Irama, yang asik-asik dilarang, yang enak-enak dilarang. Itulah godaan setan untuk menggoda manusia supaya masuk ke dalam lubang neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Itulah uraian dari saya. Itulah uraian yang saya sampaikan. Yang manis seperti madu, ternyata racun bagi kehidupan kita. Ayo para pemuda-pemuda, para santri-santri kita mengangkat pena demi perjuangan agama ilahi dan mengaji. Takbir! Sebelum saya tutup acara ini, saya ada pantun sedikit. Pengen pisang beli di pasar, makanya di dalam kamar. Jika ada salah mohon dimaafkan. Salah. Pengen pisang beli di pasar, makanya di dalam kamar. Mohon maaf saya masih belajar. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.